Hai anak-anak kelas 3, bagaimana kabarnya? Sehat kan? Nah, kali ini Pak Is akan membahas latihan soal PAT untuk mata pelajaran PPKN. Kita mulai dari KD 3.3, menjelaskan makna keberagaman karakteristik individu di lingkungan sekitar. Pertanyaan pertama, sebutkan akibat jika kita memiliki harga diri yang rendah. Nah, ini kita harus tahu dulu arti dari harga diri. Harga diri adalah penilaian terhadap diri sendiri. Sekarang, akibatnya jika kita memiliki harga diri yang rendah, yang pertama, dijauhi oleh orang lain. Yang kedua, tidak dipercaya orang lain. Yang ketiga, biasanya memiliki sikap sombong. Pertanyaan kedua, mengapa kita harus hidup rukun dengan orang-orang yang ada di sekitar kita? Karena manusia disebut sebagai makhluk sosial, sehingga kita sebagai manusia pasti membutuhkan bantuan dari orang lain. Pertanyaan yang ketiga, di sini ada sebuah persoalan. Saat berdiskusi kelompok, ada temanmu yang sedang menyampaikan pendapat. Tiba-tiba ada temanmu lainnya yang memotong pembicaraan teman saat menyampaikan pendapat. Nah, pertanyaannya, sebutkan 2 sikap yang harus kamu lakukan untuk meningkatkan harga dirimu. Yang pertama, tidak memotong pembicaraan teman. Yang kedua, saling menghargai pendapat orang lain. Pertanyaan yang keempat, temanmu pintar membuat puisi. Ia sering menempelkan karya puisinya di majalah dinding sekolah. Teman-temanmu banyak yang membaca puisi tersebut. Kamu juga pernah menulis puisi dan ditempel di majalah dinding. Puisimu kurang disukai oleh teman-temanmu. Di sini ada 2 pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, sebutkan contoh sikap tidak toleransi terhadap teman. Pertanyaan yang kedua, sebutkan contoh sikap toleransi terhadap teman. Nah, ini kita harus tahu dulu arti dari toleransi. Toleransi adalah sikap saling menghormati dan menghargai antar individu ataupun kelompok. Dicermati pula untuk pertanyaan A dan B, di situ ada kata tidak toleransi dan toleransi. Untuk yang pertanyaan A, sikap tidak toleransi. Sikap tidak toleransinya kita bisa ambil mengejek puisi teman. Yang kedua, memusuhi teman yang membuat puisi tersebut. Nah, kalau yang pertanyaan yang B, contoh sikap toleransinya, kita bisa memuji puisi teman, mengajak teman tersebut untuk membuat puisi bersama. Sekarang kita lanjut untuk KD yang berikutnya, KD 3.4, memahami makna bersatu dalam keberagaman di lingkungan sekitar. Pertanyaan pertama, tulislah bantuan yang harus kamu lakukan dari gambar yang berikut ini. Ibu sedang membersihkan kebun. Nah, di sini kita bisa menuliskan bantuannya. Bantuan yang pertama, membantu ibu menyapu halaman kebun. Bantuan yang kedua, membantu ibu mengambil daun-daun kering. Yang ketiga, memasukkan sampah di tempat sampah. Pertanyaan yang kedua, di sini ada gambar. Nah, dari gambar tersebut ada 2 pertanyaan. Apa bentuk kerjasama pada gambar di samping? Nah, di sini kita harus menyebutkan bentuk kerjasamanya apa ya. Bentuk kerjasamanya adalah bekerjasama membangun tenda. Yang B, sebutkan manfaat dari kegiatan di samping. Manfaatnya adalah tentunya yang pertama, pekerjaan cepat selesai, mempererat rasa persaudaraan. Yang ketiga, pekerjaan jauh menjadi lebih ringan. Pertanyaan ketiga, setelah akhir tahun pelajaran, ayah dan ibu selalu mengajak diskusi kakak dan adik untuk menentukan tempat rekreasi bersama. Pertanyaannya, sebutkan dan jelaskan sikap yang diperlukan agar diskusi menentukan tempat rekreasi bersama dengan keluarga dapat berjalan dengan lancar. Nah, di sini pertanyaannya ada 2. Yang pertama, kamu harus menyebutkan sikapnya. Pertanyaan yang kedua, kamu harus menjelaskan mengapa sikap itu harus diambil.
Untuk menjawab pertanyaan yang pertama, sikap yang kita ambil adalah bermusyawarah bersama menentukan tempat rekreasi. Nah, sekarang untuk pertanyaan menjawab yang kedua, penjelasannya karena setiap orang bisa mengungkapkan pendapat dan pendapat tersebut dapat diterima oleh setiap anggota keluarga. Berarti di sini dalam bermusyawarah harus terjadi kata sepakat. Artinya setiap orang dalam anggota keluarga menyetujui pendapat tersebut. Oke, sekarang kita lanjut pertanyaan yang keempat. Dalam kegiatan pramuka diperlukan adanya kerjasama. Sebutkan 3 contoh kegiatan pramuka yang memerlukan kerjasama. Nah, di sekolah kan kita sudah pernah melakukan banyak kegiatan kepramukaan ya. Nah, kegiatan apa saja yang memerlukan kerjasama? Yang pertama, seperti gambar nomor 2 tadi, membangun tenda. Yang kedua, baris berbaris. Yang ketiga, membuat tandu. Kemudian, membuat hasil karya, bisa berupa yel-yel, kemarin gerak dan tari. Nah, itu kan juga memerlukan kerjasama. Yang berikutnya, kegiatan yang memerlukan kerjasama, memecahkan sandi. Pertanyaan nomor 5. Kewajiban yang harus dijalankan anggota pramuka disebut dengan Dwi Dharma. Apakah arti dari isi Dwi Dharma? Nah, ini untuk arti dari Dwi Dharma bahwa setiap anggota pramuka siaga mempunyai kewajiban. Yang pertama, berbakti kepada orang tua. Contohnya, tidak membantah ketika disuruh, kemudian tidak menjadi anak yang durhaka, dan membanggakan orang tua. Yang kedua, setiap anak pramuka tidak pernah putus asa dan selalu berusaha meraih sukses. Sekian penjelasan latihan soal PAT mata pelajaran PPKN dari Pak Yus ya. Jaga kesehatan, makan yang banyak, dan jangan lupa bukunya dibaca-baca ya. See you in the next video and God bless you.